Oh, udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Raihan Iqbal dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fisika 2, yaitu Hukum Biosafart. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Sebelum ke pembahasan, ini karena HP-nya landscape, kameranya di sebelah sini, jadi saya lihat ke layar aja ya. Hukum Biosafart. Magnet tidak hanya dapat diciptakan oleh magnet permanen saja, tetapi magnet juga dapat diciptakan oleh proses induksi. Jadi di sini hukum Biosafart itu berhubungan dengan gaya Lorentz, tapi gaya Lorentz di sini hanya dianggap sebagai gaya antar kedua magnet biasa yang tercipta oleh arus listrik. Sedangkan hukum Biosafart sendiri di sini adalah bagaimana induksi magnetik itu dapat menghasilkan magnet di sekitar arus listrik itu. Jadi hukum Biosafart juga dikemukakan oleh dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean Baptiste Biot 1774 sampai 1862 dan Felix Savart 1791 sampai 1841. Yang diungkapkan mereka adalah perhitungan lebih lanjut tentang induksi magnetik oleh arus. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat gambar yang berikut ini. Besarnya medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan hukum Biot-Savart. Misalnya, kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Ambil elemen kecil kawat tersebut yang memiliki panjang dl, arah dl sama arah dengan arah arus. Elemen kawat tersebut dapat dinyatakan dalam notasi vektor dl. Misalnya, kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Untuk mencari medan magnet dengan oleh kawat lurus tak berhingga itu dimudahkan oleh arah vektor R dl yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Karena ini penjelasannya sedikit sulit, kalian bisa lihat gambarnya di sebelah sini ya. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu ruas kanan persamaan 5.2. Misalnya, titik P berjarak alfa dari kawat arah tegak lurus dengan aturan perkalian silang, maka vektor dl kali vektor L sama dengan dl kali R kali sin theta, dengan theta adalah sudut antara vektor dl dan R. Dengan demikian, besar medan magnet yang dihasilkan vektor dr adalah dB sama dengan mu 0 per 4V kali I kali vektor dl kali vektor R per R pangkat 3 sama dengan mu 0 per 4V kali I kali dl kali R kali sin theta per R pangkat 3 sama dengan mu 0 per 4V kali I kali dl kali sin theta per R kuadrat. Pada ruas kanan persamaan baik dl, R maupun sin maupun sin theta merupakan variabel. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas kanan hanya membutuhkan satu variabel saja. Oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel lain ke dalam satu variabel saja. Untuk maksud ini, mari kita lihat gambar berikut ini. Tampak dari gambar tersebut, diketahui bahwa A per R sama dengan sin theta, atau I per R kuadrat sama dengan I per A kuadrat kali sin kuadrat theta. A per L sama dengan tan theta, atau L sama dengan A per tan theta sama dengan A kali cos theta per sin theta. Selanjutnya kita mencari diferensial dl sebagai berikut. Dengan melakukan diferensial ruas kiri dan kanan persamaan 5.6 diperoleh, kalian bisa melihat rumusnya di sebelah sini ya untuk mempermudah. dl sama dengan d
kali cos theta per alpha kali sin theta min cos theta kali D kali sin theta per sin kuadrat theta. Substitusi R dan DL dari persamaan 5.5 dan 5.7 ke dalam persamaan 5.4 diperoleh dB sama dengan mu 0 per 4V kali I min alpha kali D theta per sin kuadrat theta kali sin 2 theta per alpha kali sin theta. Sekarang kemanakah arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik? Kalian bisa menentukannya dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Kalian melipatkan jari-jari tangan kanan ini seperti ini. Nah, si ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik dan si jari-jari ini adalah menentukan arah medan magnet di sekitar arus listrik tersebut. Cara lain adalah berdasarkan skrup putar kanan. Jadi si arah masuk skrupnya itu sesuai dengan arah masuk arus, sedangkan arah putar kanannya itu sesuai dengan arah medan magnet. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Jadi sekarang kita akan menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang lurus tapi panjangnya berhingga. Misalnya kita memiliki kawat yang panjangnya L, kita akan menentukan medan magnet pada titik yang berjarak alfa dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Untuk menentukan kuat medan magnet di titik pengamatan menggunakan hukum Biot-Savart, kita tentukan variabel-variabel seperti pada gambar berikut ini. Jadi gambarnya seperti ini. Serupa dengan pembahasan untuk kawat yang panjangnya tak berhingga, besar medan magnet R yang dihasilkan vektor dl adalah D kali B sama dengan mu 0 per 4V kali I kali dl kali sin theta per R kuadrat. Dengan mensubstitusikan variabel-variabel yang telah kita dapat di atas seperti pada pembahasan untuk kawat tak berhingga, maka kita akan mendapatkan rumus seperti berikut. Rumusnya sebelah sini ya. dB sama dengan mu 0 kali I per 4 kali V kali alpha kali I kali sin theta kali D theta. Ketika elemen DL berada di ujung kiri kawat, maka sudut yang dibentuk adalah theta M. Yang memenuhi rumusnya seperti ini, tan theta M sama dengan A per L0. Dan ketika elemen DL berada di ujung kanan kawat, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi batas integral adalah 90 derajat sampai theta M. Maka kita dapatkan medan magnet di titik P adalah di sini B sama dengan mu 0 per B sama dengan mu 0 kali I per 4V kali alpha theta M kali 90 integral sin theta kali D theta. Dengan demikian kuat medan magnet di titik P adalah B sama dengan mu 0 kali I kali L0 per 4V kali alpha akar A kali 2 plus L0 kuadrat. Medan magnet oleh cincin. Misalnya kita ingin menghitung medan magnet di sekitar cincin. Misalkan sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus L, kita ingin menentukan kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin pada jarak B dari pusat cincin. Besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang DL adalah dB sama dengan mu 0 per 4V kali I kali dl sin theta per R kuadrat. Untuk menentukan kuat medan total, maka kita hanya cukup melakukan integral pada komponen yang sejajar dengan sumbu saja. Jadi kuat medan totalnya seperti berikut.
rumusnya B sama dengan integral mu 0 kali I per 4V kali dl per R kali sin alfa. Untuk titik yang berada di pusat lingkaran, kita mendapatkan alfa sama dengan 90 derajat, sehingga B sama dengan mu 0 kali I per alfa. Karena bentuk cincin yang melengkung, maka pada superposisi medan yang dihasilkan oleh elemen-elemen cincin menghasilkan medan total yang seperti pada gambar berikut. Medan magnet oleh busur lingkaran. Kita ingin mencari berapa kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin pada busur lingkaran yang berjarak B dari pusat cincin. Lihat gambar berikut. Kuat medan arah tegak lurus sumbu adalah dB sama dengan integral dB kali cos alfa. Sekarang kita ke selenoid. Selenoid merupakan lilitan kawat yang berbentuk pegas, dan panjang selenoid ini kita anggap tak berhingga. Pertama kita akan mencari kuat medan magnet di pusat selenoid tersebut. Seperti ini gambarnya. Jumlah lilitan pada elemen ini memiliki persamaan rumus sebagai berikut. Dn sama dengan n kecil kali d kali x. Terus elemen-elemen tersebut dapat dipandang sebagai sebuah cincin dengan besar arus sebagai berikut. Di sama dengan I kali d kali n besar sama dengan I kali n kecil dx. Medan magnet di tepi selenoid memiliki persamaan rumus, yaitu L0 min X sama dengan A per tan alfa. Definisi 1 ampere. Definisi 1 ampere adalah arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya adalah 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya, dan semoga saya kedepannya dapat membuat video yang lebih baik lagi dan lebih bisa memahami materi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lutfi Raihan Iqbal. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.